Di medan perang se-Irate yang dingin, Rukia Kuchiki menatap sosok asing di hadapannya dengan tatapan waspada. Es yang baru saja ia panggil dari Zanpakuto Nia, Sotno Shirayuki, mulai menunjukkan reaksi aneh. Es itu membeku. Sebelum menyentuhnya, partikel-partikel es di udara mengkristal dengan sendirinya, membentuk dinding beku yang rapuh di antara mereka. Seolah-olah ruang itu sendiri merespons kehadiran pria berambut aneh itu. Rukia merasakan perubahan halus di udara spiritual. Tapi ini berbeda dari Reiatsu yang pernah ia rasakan sebelumnya. Sosok asing itu, Goku, hanya berdiri diam. Tidak ada tekanan spiritual yang menindas. Tidak ada niat melenyapkan yang terasa, namun es spiritual yang ia panggil justru bereaksi lebih dulu. Fenomena ini di luar pemahamannya sebagai seorang Shinigami. Biasanya, Reiatsu kuat akan menekan lawan atau membuat atmosfer terasa berat. Tapi aura Goku berbeda. Aura itu tidak menekan Reiatsunya, melainkan seolah membuat hukum fisika dan spiritual di sekitarnya ikut menyesuaikan diri. Bagi Rukia, ini bukan lagi pertarungan biasa untuk menang atau kalah. Ini adalah pertemuan dengan sebuah eksistensi yang kekuatannya berada di luar pemahaman seluruh Soul Society. Sebuah awal dari rangkaian peristiwa tak terduga yang akan menguji keseimbangan dunia Bleach itu sendiri. Rukia mengencangkan genggamannya pada gagang Sode nomor Shirayuki. Dia mencoba menganalisis situasi dengan tenang. Ini bukan Reiatsu, ini sistem lain. Gumamnya pada dirinya sendiri. Dia mulai memahami bahwa aura yang ia rasakan bukanlah tekanan spiritual dalam definisi yang ia kenal. Tidak ada aliran Reiatsu yang mengintimidasi. Tidak ada niat untuk mendominasi, namun dunia di sekitarnya tetap merespons dengan cara yang tidak wajar. Es spiritualnya tidak melemah. Justru sebaliknya, es itu berubah pola saat berada di dekat Goku. Kristal es yang biasanya terbentuk dengan rapi dan teratur, kini membentuk pola-pola aneh, seolah menari mengikuti irama energi yang tak terlihat. Sebagai seorang Shinigami yang terlatih, Rukia menyadari satu hal yang paling penting. Kekuatan ini tidak melanggar hukum dunia Bleach. Ia tidak meniadakan Reishi atau mengacaukan aliran spiritual. Sebaliknya, kekuatan ini berada sepenuhnya di luar sistem yang selama ini mereka pahami. Seperti ada alam semesta lain yang tiba-tiba bersinggungan dengan dunianya. Pertemuan ini bukan lagi soal siapa yang lebih kuat, menang, atau kalah. Ini adalah momen pengakuan bahwa ada bentuk kekuatan lain di luar sana. Kekuatan yang bisa berdiri sejajar dengan sistem mereka tanpa harus saling meniadakan. Sebuah paradigma baru yang mungkin akan mengubah cara Soul Society memandang alam semesta selamanya. Goku, yang sejak tadi hanya mengamati dengan tatapan polos, akhirnya tersenyum. "Wow, udaranya jadi dingin sekali. Apa kau yang melakukannya? Hebat sekali," katanya dengan nada ceria. Sama sekali tidak menyadari ketegangan yang dirasakan Rukia. Polosnya ucapan itu justru membuat Rukia semakin bingung. Bagaimana mungkin seseorang dengan kekuatan sebesar ini bisa bersikap begitu santai? Di Soul Society, kekuatan adalah segalanya. Reiatsu yang besar selalu datang dengan aura dominasi, kesombongan, atau setidaknya kesadaran penuh akan kekuatannya sendiri. Tapi pria ini berbeda. Dia seperti anak kecil yang menemukan mainan baru. Rukia mencoba melepaskan sedikit Reiatsu Nia untuk menguji reaksi Goku. Biasanya, bahkan Shinigami level rendah pun akan merasakan tekanan itu. Namun, Goku tidak menunjukkan reaksi apapun. Auranya tetap stabil, tidak terpengaruh sama sekali. Seolah-olah Reiatsu Rukia hanyalah angin sepoi-sepoi baginya. Disinilah Rukia sadar, sistem energi yang digunakan Goku, yang disebut Ki, beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda dari Reiatsu. Keduanya adalah energi kehidupan, namun cara kerja dan manifestasinya sangat kontras. Reiatsu adalah tekanan jiwa, sedangkan Ki adalah energi murni dari dalam tubuh. Mereka ada di dimensi yang berbeda, meski berada di ruang yang sama. Pertemuan ini bukan lagi sekadar pertarungan, melainkan sebuah studi perbandingan antara dua sistem kekuatan terbesar dari dua dunia yang berbeda. "Namaku, San Goku. Kau siapa?" tanya Goku sambil mengulurkan tangannya, sebuah gestur persahabatan yang sangat tidak lazim
Di tengah situasi seperti ini, Rukia tertegun sejenak. Tangannya masih erat memegang pedang, siap untuk melepaskan tarian pertama, Some no Mei, Tsukishiro. Namun, niat bertarung itu perlahan memudar. Dia menatap tangan Goku, lalu ke matanya yang jernih dan tanpa niat jahat. Aku, Kuchiki Rukia, Shinigami dari Gotei 13, jawabnya dengan ragu. Dia tidak bisa merasakan sedikit pun kebohongan atau ancaman dari pria ini. Ini adalah sesuatu yang belum pernah ia alami. Bahkan saat berhadapan dengan Ichigo pertama kali, ada aura potensi ancaman yang jelas. Tapi Goku, dia hanyalah sumber kekuatan murni tanpa tujuan. Kekuatan demi kekuatan itu sendiri. Dia menurunkan pedangnya perlahan. Es yang tadi mengkristal di udara mulai mencair, kembali menjadi partikel spiritual biasa. Hukum alam di sekitar mereka kembali normal. Aura Goku yang tadi mengubah realitas, kini seolah ditarik kembali ke dalam dirinya, menunggu untuk dilepaskan lagi saat dibutuhkan. Rukia memahami bahwa pertempuran tidak akan terjadi hari ini. Bukan karena dia takut, tetapi karena tidak ada alasan untuk bertarung. Musuh di hadapannya bukanlah musuh. Dia adalah sebuah anomali. Sebuah tanda tanya besar yang baru saja muncul di dunia Soul Society. Di kejauhan, di markas Divisi 12, alarm berbunyi nyaring. Mayuri Kurotsuchi menatap monitornya dengan senyum maniak. Menarik sekali, sebuah anomali energi yang tidak terdefinisi. Bukan Hollow, bukan Quincy, bukan pula Shinigami. Data ini sangat berharga, serunya dengan antusiasme yang mengerikan. Alat pendeteksi Reishi miliknya tidak mampu mengklasifikasikan energi yang dipancarkan Goku. Sistem hanya menandainya sebagai energi tak dikenal dengan level potensi kehancuran yang berada di luar skala. Bagi Mayuri, ini adalah subjek penelitian paling menarik dalam 1000 tahun terakhir. Dia sudah membayangkan berbagai macam eksperimen yang bisa dia lakukan. Sementara itu, di markas Divisi 1, Kapten Komandan Yamamoto Genryusai membuka sebelah matanya. Dia merasakan riak energi aneh itu. Namun dia juga merasakan ketiadaan niat jahat. Biarkan saja untuk saat ini. Awasi pergerakannya. Jangan ada tindakan gegabah sampai kita memahami apa yang kita hadapi. Perintahnya dengan suara berat. Para kapten lain di Seirei juga merasakan kehadiran yang aneh ini. Byakuya Kuchiki merasakan sedikit kekhawatiran untuk adiknya. Kenpachi Zaraki justru menyeringai lebar. Merasakan tantangan baru yang membuatnya bersemangat. Kehadiran Goku seorang telah mengguncang seluruh struktur kekuatan dan kewaspadaan di Soul Society, bahkan tanpa dia melakukan apapun. Semua mata kini tertuju pada pertemuan antara seorang Shion dan seorang Shinigami di distrik Rukonga yang sepi itu. Rukia akhirnya memutuskan untuk menyimpan Sode nomor Shirayuki. Kau bukan dari dunia ini kan? Tanyanya. Lebih sebagai pernyataan daripada pertanyaan. Goku menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sepertinya begitu. Aku sedang berlatih. Lalu tiba-tiba aku ada di sini. Tempat ini aneh, tapi menarik. Jawabnya. Percakapan mereka terdengar absurd. Di satu sisi, seorang penjaga keseimbangan jiwa yang serius dan terstruktur. Di sisi lain seorang pejuang naif yang hanya mencari lawan kuat untuk menguji dirinya. Namun, di tengah perbedaan itu, ada satu kesamaan. Keduanya adalah pelindung. Rukia melindungi jiwa-jiwa, Goku melindungi alam semesta. Pertemuan mereka bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah awal dari sebuah crossover yang akan membuka mata kedua dunia akan eksistensi kekuatan di luar imajinasi mereka. Rukia mulai berpikir, apa jadinya jika kekuatan seperti Q ini jatuh ke tangan yang salah? Apa jadinya jika seseorang seperti Izen Sosuk bisa menguasai konsep energi ini? Pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya merinding. Tapi saat menatap wajah Goku yang polos, sebagian dari kekhawatiran itu sirna. Mungkin kehadiran Goku di sini bukanlah ancaman, melainkan sebuah kesempatan. Kesempatan untuk belajar, untuk memahami, dan mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang lebih besar di masa depan. Sebuah aliansi tak terduga antara Shinigami dan Shion mungkin adalah kunci untuk menjaga keseimbangan. Tidak hanya satu,
tetapi dua alam semesta. Dan semua itu dimulai dari es yang membeku sebelum disentuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk teori crossover anime lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.